Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatannya yang diberikan kepada saya hari ini berhadapan dengan kalian orang-orang hebat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan saya berbicara. Pada kesempatan ini saya coba akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dari angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Bahwa bahwa perkembangan lingkungan strategi nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. D. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengingat Pasal 5 ayat 1 serta Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. 2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan roda dan orang di ruang lalu lintas jalan. 3. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar roda dan interroda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan atau bandar udara. 6. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman, pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. 7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 8. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 9. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan atau hewan. 10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. 11. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. 12. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan, perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. 13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan
menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 14. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 17. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. 18. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengerahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 19. Alat memberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. 20. Kepada sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping dan atau kendaraan bermotor beroda 3 yang tanpa rumah-rumah. 21. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum. 22. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. 23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi. 24. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. 25. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. 26. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan. 27. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 28. Dana preservasi jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 29. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha yang kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 30. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau kendaraan dari pengguna dari gangguan perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas. 31. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan jalan dan atau lingkungan. 32. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang bertanggung jawab secara yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. 33. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. 34. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. 35. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 36. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat